Kalau sudah begini, kenal saya ini manusia yang diciptakan, yang nggak punya kemampuan apa-apa kecuali terbatas. Baru dia bisa mengenal, berarti ada yang maha menciptakan dan tidak terbatas kekuasaannya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah Allah. Asy-Sya'rawi mengatakan pemberian dari Allah itu terbagi dua. Ada Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla al-jahli wa ya ahla al-batin wa ya ahla al-ubati wa ya ahla al-nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk sama-sama mempelajari, mentadabburi kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad SAW, yang mana duduknya kita semacam ini, kata Rasulullah, lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Dan juga banyak riwayat-riwayat yang lain dan keutamaan-keutamaan yang lain. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, berkabul segala hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, kelak bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin Allahumma. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ai ahla Makkah, yaitu khususnya penduduk Makkah saat itu, tapi ini juga untuk kita semua. U'budu rabbakum, ai wahidu, sembahlah kalian rabbakum pada Tuhan kalian, ai wahidu, esakan kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian, ansha'akum wa lam takunu syai'a, yang telah menciptakan kalian wahai manusia, yang mana sebelumnya kalian tidak menjadi apa-apa, tidak wujud apa-apa. Walladzina min qablikum, dan dialah Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum terdahulu. Dulu ada kaum Iram, ada kaumnya Nabi Musa, ada tokoh saat itu yang namanya Fir'aun, dulu ada kaumnya Nabi Lut, dan seterusnya. Mereka semua yang menciptakan, baik manusia yang dahulu atau kalian sekarang, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjaga diri dengan apa? Bi'ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah, iqabahu, pada siksaannya Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala setelah di permulaan kitabnya membagi manusia itu ada 3 golongan. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ada orang
yang tengah-tengah alias tidak jelas, yaitu orang-orang munafik. Setelah Allah menceritakan itu, membagi manusia menjadi tiga itu, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara langsung. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, agar kalian menjadi orang yang selamat. Di sini seruan dari Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadi orang yang selamat. Ibadah itu ada marotib, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau ibadah untuk orang-orang yang belum beriman, maka ibadah mereka pertama adalah at-tauhid wal iman, yaitu mengesahkan Allah terlebih dahulu. Ini sebagaimana dikatakan oleh al-imam sahabat yang sangat agung Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah qila ma'nahu at-tauhid. Qala Ibnu Abbas wahidu. Jadi menurut sahabat Abdullah bin Abbas, makna dari u'budu, sembahlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Itu artinya adalah esakan Allah, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang yang belum beriman, manusia-manusia yang belum beriman. Kemudian yang kedua, untuk mereka-mereka yang sudah beriman, maka ibadah itu bisa bermakna ziyadatul iman, menambah keimanannya. Dengan apa? Bikathrati sholati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Ibnu Ruslan mengatakan, iman kita ini bisa tambah ya dengan ketaatan, dengan sholat, dengan berzikir, dengan meninggalkan semua yang diingini oleh nafsu, termasuk dengan kita duduk hadir di majelis ilmu. Ini semua bisa menambah keimanan, bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqakum. Kenapa kita harus ibadah nyembah sama Allah itu? Karena kita yang menciptakan adalah Allah. Dan ini diakui oleh semua manusia. Maksudnya apa? Manusia niku mboten enten sing punya keyakinan saya menciptakan diri saya sendiri, itu tidak ada. Hatta orang kafir, walaupun orang kafir, dia tidak punya keyakinan sama sekali bahwasanya dia yang menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada. Mau beriman maupun orang yang kafir sekalipun, bahkan orang yang kafir yang paling jelek sekalipun, tidak ada keyakinan di lubuk hatinya bahwasanya dia menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada. Disadari oleh semua manusia bahwasanya dia ini adalah diciptakan, bukan pencipta. Alladzi khalaqakum. Wahai manusia, ibaratnya niku, ibadahlah engkau, sembahlah engkau kepada Allah, karena Allah yang menciptakan engkau. Bukan hanya engkau, bahkan manusia sebelum engkau pun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana di Al-Quran Allah menceritakan Nabi Adam, menceritakan Nabi Musa, menceritakan nabi-nabi dan kaum-kaumnya, yang mana kalau tanpa informasi dari Al-Quran kita mungkin tidak akan tahu. Dulu tuh ada Fir'aun di Mesir, kita tidak akan tahu.
Bahkan Nabi Muhammad SAW seumur hidup tidak pernah rekreasi atau menjejakkan kaki mulia beliau di tanah Mesir. Nabi Muhammad tidak pernah ke Mesir sekalipun, tidak pernah. Secara dohir. Tapi beliau membawa wahyu Quran yang menceritakan detail bagaimana Nabi Musa saat itu berjuang berdakwah menghadapi Fir'aun yang ngaku Tuhan beserta seluruh pengikutnya yang begitu luar biasa perkasanya. Diceritakan semua oleh Allah. Maka di sini ulama mengatakan orang itu bisa ibadah sama Allah kalau kenal, tahu siapa dirinya. Siapa diri kita itu? Kita itu makhluk diciptakan, bukan pencipta. Kalau sudah kita ini makhluk diciptakan, berarti kita ini terbatas. Ada orang yang bangga dengan kekuatannya. Oh, saya kuat, hebat. Kekuatanmu terbatas. Loh, saya bisa ngangkat tontonan. Berapa ton? 1 ton, kuat. Tambah lagi 2 ton, kuat. Oh, saya bisa narik pesawat. Berapa pesawat? 1, kuat. Coba tambah gandeng 2 pesawat. Wes, tidak kuat. Terbatas. Oh, saya ini kaya raya, saya bisa beli ini beli itu. Berapa sih yang bisa kamu beli? Pulau berapa? 1. Benua berapa? Gak iso. Terbatas. Orang itu kalau sudah kenal siapa dirinya, bahwasanya manusia ini adalah diciptakan. Kalau sudah diciptakan berarti makhluk. Kalau sudah makhluk berarti terbatas semuanya. Mau kekuatannya, mau kekayaannya, mau bahkan umurnya pun terbatas. Mau tidak mau setelah itu dia mati. Kalau sudah begini, kenal saya ini manusia yang diciptakan, yang nggak punya kemampuan apa-apa kecuali terbatas. Baru dia bisa mengenal, berarti ada yang maha menciptakan dan tidak terbatas kekuasaannya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah Allah mengutus para rasulnya untuk mengenalkan siapa yang menciptakan kita. Yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang sudah kenal dirinya sendiri, maka dia bisa mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pemberiannya itu terbagi menjadi 2. Asy-Sya'rawi mengatakan pemberian dari Allah itu terbagi 2. Ada ata'at rububiyah. Karena itu di sini disebut u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ata'at rububiyah itu apa? Pemberian dari Allah untuk semua makhluk yang telah diciptakan, baik yang percaya sama Allah, beriman, ataupun yang tidak beriman, semuanya diberi oleh Allah. Tuh matahari terbit dari barat. Yang dapat manfaat matahari apakah orang-orang yang apakah cuma orang-orang yang beriman sama Allah? Ya enggak. Yang enggak beriman pun dapat manfaat matahari. Oksigen ya dikasih sama Allah, sing iman ya dikasih, sing boten beriman, bahkan yang enggak percaya sama Allah, bahkan yang menghina Allah sekalipun ya dikasih oksigen. Jantung berdetak, semuanya didetakkan jantungnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau beriman, mau kafir, mau maksiat, mau taat, semuanya dikasih. Kenapa? Karena Allah setelah menciptakan, maka Allah memberikan nikmat yang berhubungan dengan penciptaan tersebut. Diciptakan manusia hidup, ya Allah ngasih fasilitas untuk hidup. Ya matahari, ya oksigen, ya ini itu, makanan, minuman, rezeki dan lain-lain dikasih semua. Ini namanya ata'at rububiyah, pemberian dari Allah untuk semua makhluk yang diciptakannya tanpa pandang bulu. Saking rahmatnya Allah kepada makhluknya, semuanya dikasih.
Ada lagi yang kedua, at-ta'at uluhiyah, pemberian dari Allah yang diberikan khusus untuk orang-orang yang percaya Allah sebagai Tuhan. Apa itu pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman? Orang-orang yang ibadah. Maka pemberian-pemberian dari Allah untuk mereka yang percaya Allah sebagai Tuhan dan beribadah kepada Allah, di antaranya pertama, di ayat ini diisyaratkan, yaitu apa? Husulu syarafil mukhatabah wal mukalamah, yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, yang mau diseru oleh Allah, mereka seakan-akan mendapatkan kemuliaan, bisa berdialog langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti itu. Karena di sini Allah langsung nyebut, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, wahai manusia. Di sini kan berarti Allah memanggil langsung kepada kita, tanpa perantara lagi. Setelah Allah mengutus para rasulnya, bahkan mengutus rasul yang paling mulia Nabi Muhammad, maka di sini langsung ibaratnya Gusti Allah langsung yang ngomong sama kita. Tiang niku kan kalau pengen ngomong sama orang itu kan bisa ngirim utusan, sampaikan pesan saya sama dia begini. Bisa juga langsung telepon, bisa langsung ngomong sama dia, bisa. Ya, bisa kirim utusan, bisa langsung ngomong. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan kemuliaan kepada kita, manusia-manusia yang mau ibadah kepada Allah, seakan-akan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat wong niku, kita ini wong biasa, ditelepon sama gubernur. Lawang di utusannya gubernur datang ke kita itu loh wis seneng. Oh Pak, sampai dikasih hadiah gubernur ini umroh haji misalnya. Itu sudah seneng, apalagi kok tambah ditelepon video call di sana. Wah, sebuah kehormatan yang luar biasa ini. Jadi kirim utusannya aja itu loh, sudah seneng kita. Apalagi kok gubernurnya mau nelpon video call, tanya kabar, tanya ini, tanya dijak bicara langsung, kan seneng tambah. Nah, ini gubernur kelasnya, apalagi kelas yang lebih tinggi, presiden ngasih hadiah kesampaian, terus ngirim utusan, dikirim utusan sudah, presiden nelpon. Waduh, kemuliaan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, di sini Allah sudah utus para rasulnya, para nabinya, sampai nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Allah langsung ngajak bicara sama kita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita langsung diajak bicara sama Allah. Ibaratnya tadi itu presiden, gubernur nelpon video call sama kita orang, mau bicara sama kita yang kita ini rakyat jelata. Kita bukan siapa-siapa. Subhanallah, kemuliaan yang begitu luar biasa. Nah, ini kemuliaan yang didapat manusia yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husulut taraqi. Manusia itu kalau sudah mau beribadah sama Allah, maka dia akan semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang semula tidak pernah ketemu, tidak pernah ngomong, tidak pernah telepon tadi itu, akhirnya bisa ditelepon, akhirnya nanti bisa ketemu. Kalau gubernur presiden tadi diajak umroh, bisa bareng, bisa ketemu. Artinya apa? Orang biasa yang semula bukan siapa-siapa, derajatnya seakan naik, dikenal gubernur, dikenal presiden. Begitu juga kita manusia ini, kita ini apa sih Pak kemuliaan? Kemuliaan kita itu apa? Harta kita ya terbatas, tenaga kita terbatas, semuanya serba terbatas. Di dalam perut kita isinya sesuatu yang menjijikkan. Yang keluar dari telinga sesuatu yang kotor, yang keluar dari hidung sesuatu yang kotor, yang keluar dari mata Allah do'u kotor kabeh. Tapi subhanallah, Allah yang maha suci, yang maha bersih, yang maha ini mau menerima kita dengan apa?
kita ibadah kepada Allah, kita semakin tinggi, semakin dikenal, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, husulur rohah was sakinah. Orang yang ibadah itu, dia akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup yang tidak didapat oleh orang-orang yang gak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi itu, ditelepon mau dijak umroh, dijak haji oleh gubernur, oleh presiden. Jenengan kan tenang. Wes nanti semua saya jamin, Pak. Yes tenang, gak mikir sangu, gak mikir tiket, gak mikir apa-apa. Wes seneng tok wes. Beda nek sing berangkat umroh niku jenengan dijak sama orang, sama temen yang cuma niketi tok, sampean masih mikir nanti sangune piye, saya tak gawa apa, cek mikir. Tapi ini yang ngajak gubernur, yang ngajak presiden dan sudah dijamin, ya sudah nggak mikir apa-apa. Tentrem ayem ning kono, nanti gimana ya? Nanti nggak ada gimana-gimana. Wes bareng ngikuti yang ngajak, selesai. Tentrem ayem. Begitu juga orang itu kalau ahli ibadah kepada Allah akan diberi ketentraman hidup, akan diberi kebahagiaan, kenyamanan di hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim wa kana Allahu aliman." Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah fi qulubil mu'minin, ketentraman di dalam hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya Allah sebagai Tuhan dan dia berusaha ibadah kepada Allah. Semakin dia ibadah, semakin Allah menurunkan ketentraman di dalam hatinya, kebahagiaan di dalam hatinya, kenyamanan hidup yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun di muka bumi ini, walaupun dia orang paling kaya. Wong sing paling kaya sekalipun dia nggak akan merasakan sakinah, ketentraman, kebahagiaan hati, kebahagiaan hidup. Tuh, dengan lihat nih, orang-orang yang kaya raya, berapa banyak dari mereka para artis yang mereka jauh dari Allah. Tuh lihat bagaimana mereka saking sumpeke urip sampai bunuh diri. Kenapa? Karena sudah bosen, semuanya sudah. Minum sudah, main perempuan sudah, ini sudah, rekreasi sana sudah, ke Bali sudah, ke sana sudah semelalang buana dunia wes kabeh. Tapi belum ada ketentraman hidup, bosen akhirnya. Urip kok ngene-ngene, bunuh diri. Subhanallah. Duitnya akeh, omahe mewah, tapi banyak terjadi di antara mereka berita-berita dengan tinggal ini. Wong sing sugih-sugih sing jauh dari Allah. Sampai saking pusingnya, puteknya bunuh diri. Karena semuanya sudah, yang belum saya coba, ya ini satu ini, bunuh diri, coba wis. Nah, bunuh diri akhirnya. Kenapa? Karena nggak ada ketentraman hidup. Tidak ada ketentraman hidup, ketentraman jiwa yang mereka rasakan. Kenapa? Karena mereka jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beruntung kita jadi orang yang dijadikan oleh Allah, orang yang beriman, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan kita berusaha ibadah. Semakin kita ibadah, maka akan semakin diberi ketentraman jiwa, kebahagiaan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan hidup bukan cuman banyak uang, banyak pangkat, tidak. Tadi itu sing banyak uang, pangkatnya tinggi, bahkan populernya terkenal, artis banyak kok yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri. Saking putek, berarti bahagia bukan sekedar uang, bahagia bukan sekedar pangkat yang tinggi, tapi bahagia lebih dari itu. Bahagia saat kita bisa terhubung kepada yang menciptakan kehidupan dan kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terputus dari Allah, maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membahagiakan dan menenteramkan jiwa kita. Mau harta, mau pangkat, tidak ada satupun yang bisa menenteramkan hati manusia kalau dia putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, manfaat daripada kita ibadah itu apa? Husulun najah.
keselamatan. Sebagaimana Allah berfirman di sini, la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah wahai manusia, agar la'allakum tattaqun, kalian semuanya selamat. Selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu punya dua sifat, Pak. Ada sifatul jalal, ada sifatul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu kan maha sempurna. Sifatnya sebetulnya nggak ada batasannya. Wong maha sempurna itu disifati apa aja yang baik-baik ya tetap kurang terus. Tapi semua sifat-sifat Allah itu terangkum jadi Asmaul Husna, banyaknya 99 sifat. 99 sifat Asmaul Husna ini terangkum lagi di dalam Tauhid cuman 20 sifat. Wujud, Qidam, Baqo dan seterusnya. 20 sifat ini kalau dirangkum jadi dua. Ada sifatul jalal, ada sifatul jamal. Allah itu punya sifat al-jamal, punya sifat lemah lembut, kasih sayang, sifat keindahan. Seperti apa? Allah punya Rahim, maha kasih sayang, Wadud, maha mencintai, Mu'ti, maha memberi, dan lain-lain di Asmaul Husna itu. Tapi di sisi lain Allah juga punya sifat keagungan dan ketegasan. Seperti apa? Al-Qahar, Al-Jabbar. Qahar itu maha memaksa. Kula jenengan ini kan dipaksa kali Gusti Allah. Gelem gak gelem nek wis urip ya mati. Gelem gak gelem ya tuwa. Gelem gak gelem hidup di dunia ya sakit ya sehat, sakit sehat itu terulang-terulang. Pengennya sehat terus, pengennya muda terus. Tapi ya gelem gak gelem ya tuwa, gelem gak gelem ya sakit. Allah punya sifat apa? Keindahan, kelembutan. Allah punya sifat keagungan, ketegasan. Nah, sifat kelembutannya Allah ini bisa kita dapat kalau kita taat sama Allah, akan dimasukkan di tempat kelembutan Allah, di tempat rahmat Allah, yaitu surga. Sifat keagungan dan ketegasan Allah ini akan menimpa mereka yang ketika hidup tidak menggubris perintah Allah, tidak mau taat sama Allah, maka dia akan mendapatkan sifat keagungan dan ketegasan Allah, dia akan masuk neraka. Sama jenengan aja jadi wong tua kan ngoten. Ya sayang sama anak, tapi suatu ketika juga tegas sama anak. Ketika anak itu melanggar, melenceng, sudah keterlaluan, oh tegas. Ojo iya Pak saya mau gini, ya Pak mau gini, ya Pak mau judi online, ya repot nanti. Kabeh iya. Jadi orang tua itu kadang-kadang juga harus tegas, jangan dituruti semua keinginan anak itu. Nek apik ya, tapi kita lihat tuh, jangan tegas. Ya. Diperingatkan dengan omongan, tidak bisa omongan, oh dipukul. Nabi aja ngajari anak kalau kecil sholat 7 tahun tidak mau sholat 7 tahun diperintah. Ijek bandel 10 tahun nanti dipukul. Oke. Pukul kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Pukulannya ini bukan pukulan untuk menyiksa anak, bukan, tapi untuk kebaikan si anak tersebut dari kecil ben mus kulino sholat, ben kok naik gede kulino ngelakoni sholat gampang, bukan berat ngelakoni sholat. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ini ada hamba-hamba yang nurut mau taat, ya Allah seneng dikasih hadiah surga. Kok jenengan anak kok nurut ya seneng, nurut berprestasi, wala ya seneng. Mau minta apa? Nak HP, tuh kalau HP paling bagus, motor paling bagus, seneng. Tapi kalau hamba-hamba Allah yang durhaka kepada Allah, ya Allah murka, ditempatkan di neraka. Naudzubillah min dari sebagaimana kalau ada anak buandel, murka orang tua. Oke. Nah, di sini kalau kita taat sama Allah, kita akan mendapatkan sifatul jamal, sifat kelembutan Allah, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini walhasil kesimpulannya pertama, kemuliaan manusia itu kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia itu akan menjadi orang yang benar-benar beruntung, selamat di dunia, selamat di akhirat kalau dia benar-benar di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
naiknya derajat kita, ketenangan hidup di dunia ini bukan sekedar soal uang, harta dan lain-lain, tapi ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia ini saat kita terhubung kepada Allah yang menciptakan hidup dan yang memiliki kebahagiaan. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang ternyata terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, ibadah kita jaga agar kita semakin tersambung kuat, erat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik, hidayah, sehingga kita semakin hari semakin dekat kepada Allah. Tidak ada satu amalan yang kita amalkan kecuali semakin membuahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.